Pak. Tapi kadang-kadang kalau udah habis sebelum pengumuman udah kita nyanyi terima kasih juga banyak yang kabur, Pak. Kalau gitu fotonya kapan dong, Yun? Saat sebelum pengumuman itu lomba. Boleh. Itu mau udah pada kabur. Habis persembahan aja udah, habis persembahan. Habis persembahan foto dulu setelah doa. Aduh, Omawati cantiknya. Oh iya, ini habis dari salon. Ibu Kartini dari salon tadi. Kalau pakai kebaya, mesti ngorek-ngorek lagi, ntar beberesan lagi, males jadi. Oh, Popo, sekali-sekali Popo kan setahun udah nggak pernah hang out, jadi sekarang ya berdandan lah di rumah juga. Kebayanya jamuran tuh, kebayanya jamuran. Ya, Erni gitu kan, Erni Bu Sur ya, In. Hari-hari Kartini ya, para pakai baju kebaya ya. Dibaca. Pengumuman udah diinget. Pakai Si Erni lupa ya. Ingetin, ayo ganti dulu. Dress code-nya kebaya atau batik? Aku pakai batik aja yang gampang. Boleh, In. Boleh, kalau kebaya kan mesti di itu lagi nanti pakai apa nih, dicuci lagi, di dry clean lah, repot lah. In pakai silky aja, In, nggak usah dry clean. Hemat. Pakai silky. Ya. Nah, udah pakai batik aja deh, udah pakai batik. Udah pakai baju batik aja udah. Boleh, batik juga. Fotonya pas persembahan aja, Pak, mungkin. Iya, habis persembahan sebelum doa atau habis doa. Sedang persembahan. Lagi persembahan kan semua masih hadir. Kalau habis persembahan nanti jalan terus. Sebelum persembahan berarti dong. Lagi kalau di skip begitu, kalau misalnya di potong-potong begitu repot, nanti mesti habis persembahan masa diam dulu foto. Enggak, jangan. Ya. Pokoknya tetap kalau mau sebelum pengumuman, sesudah Bapak terima kasih. Oh gitu ya Pak ya, setelah Ibu sudah selesai ya Pak lituri. Masa foto dulu. Berarti setelah Bapak terima kasih, langsung foto dulu, baru masuk ke pengumuman ya. Iya. Oke. Ya tolonglah ibu-ibunya jangan keluar dulu ya, Ibu Liana, Ibu Septina. Nanti kita foto dulu. Yang keluar duluan nggak dapat voucher lu. Ya. Diskon dari BCA. Aduh, dapat diskon. Aku pakai background Kartini. Oh, Bapak pakai backgroundnya Kartini. Oh iya betul Pak, bagus. Kalau mau dikirimin. Aku nggak bisa. Pak Sutri, Pak. Jadi kalau bukan Pak Sutri, ini mah Kartini. Oh yang ini ya, yang sekarang Pak Bu Tia. Iya. Jadi tidak semua perangkat punya kemampuan untuk bisa pakai background, pakai virtual background ya. Kalau ada itu mesti ada di yang gambar video ya. Terus itu ada pilihan choose virtual background. Sama tapi mesti di-download dulu ya. Iya, mesti panggil anak dulu. Betul. Minta bantuan anak. Hah? Betul. Bantuan anaknya kan ada semuanya sendirian. Iya. Kan udah bisa lupa lagi, banyakan lupanya sama ingetnya. Ya betul. Banyak lupanya daripada ingetnya. Lewat 5. Saya bilang faktor U lah, Mama udah nggak bisa juga katanya. Virtual. Tapi semua ini menjadi bukti bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Mari kita sambut hari ini dengan menyanyikan PKJ 264. Bila dia dari
Tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan atau menerima perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Untuk melakukan ataupun menerima perubahan, seseorang harus punya keberanian yang besar, seperti yang kita teladani dari salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan Jawa pembuka jalan yang membelenggu, perempuan yang berani berpikir beda dan berani melawan ketakutannya. Ada surat kepada Stella tertanggal 25 Mei 1899 yang mengatakan, tapi saya tidak puas, sama sekali masih belum puas. Masih lebih jauh dari itu yang saya kehendaki. Saya ingin bebas agar saya boleh dan dapat berdiri sendiri, tidak perlu tergantung pada orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Cukup beranikah kita untuk bangkit dan melakukan perubahan? Sesuai dengan tema hari ini, untuk melakukan perubahan memang diperlukan tidak hanya keberanian, tetapi juga tekad dan prinsip yang teguh. Karena suatu perubahan tidak terjadi sesaat, tetapi harus bersifat tetap dan berkelanjutan. New normal yang sedang kita jalani dan seluruh dunia jalani juga merupakan salah satu perubahan yang harus kita terima untuk kepentingan kita dan orang-orang di sekitar kita. Semua orang tahu dan mengerti bahwa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin kita akan menghadapi pertentangan yang hebat, kritikan, dan bahkan risiko yang ada. Kali ini Bapak Pendeta Roni akan membantu kita untuk mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan iman Kristen kita. Mari kita bawa persekutuan ini dalam doa. Kita berdoa. Penuh syukur kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, bersama-sama dengan sukacita dan melakukan perubahan. Bapak, kami juga ingin membawa saudara-saudara terkasih yang sampai saat ini belum dapat bersama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Pilih mereka satu persatu dengan segala pergumulannya, dan pada saatnya nanti dapat bergabung bersama kami. Berkati semua yang melayani persekutuan ini dengan Roh Kudus-Mu, agar boleh melaksanakan pelayanannya dengan sukacita, terutama untuk Bapak Pendeta Roni yang akan menyampaikan firman-Mu. Ajar kami semua untuk bertekun karenanya. Bapa, kiranya berkati juga semua sarana yang menunjang keberlangsungan persekutuan ini agar dapat berjalan dengan baik. Bapa berkenan juga mengampuni segala dosa dan salah kami yang mungkin masih ada bersama kami saat ini. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan yang menyertai persekutuan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan dibutuhkan keberanian untuk melangkah jika kita ingin melihat suatu perubahan. Karena keberanian merupakan bagian pergumulan yang mewarnai perasaan dan pikiran setiap orang. Dan ayat pembuka pagi ini diambil dari Efesus 6 ayat 19-20. Demikian. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan penguasaan akan rasa takut. Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam pelayanan firman pagi ini. Sebelumnya kita nyanyikan PKJ 15. Beyond
Mari kita kembali berdoa. Bapa, saat ini kami datang lagi dalam doa kami ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk penolong yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Mampukan kami untuk dengan gembira, dengan rela, menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dalam diri kami, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti maksud kebenaran firman Tuhan, dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Hanya saya minta tolong sebelum kita masuk pada perenungan ini, di chat saya sudah titip pesan sebetulnya supaya masing-masing kita menyiapkan selembar kertas dan alat tulis ya. Dan kalau yang belum, tolong bisa menyiapkannya. Ya, tema kita hari ini terkait dengan keberanian untuk melakukan perubahan yang baik. Saya mengajak kita memperhatikan teks dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Baik, saya membacakannya demikian. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk."
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikian, saudara-saudara, ibu bapak, apa yang boleh kita baca dan dengar dari kesaksian Injil Yohanes ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Raden Ajeng Kartini dalam sharing informasi tentang kegiatan persekutuan hari ini, itu ada kutipan dari surat yang ditulis Kartini yang dibukukan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi di grup WA kita, kutipan itu bunyinya, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Ya, Kartini, apa yang teman-teman segera ingat atau yang muncul dalam teman kalau mendengar nama Raden Ajeng Kartini? Tokoh emansipasi, Pak. Tokoh emansipasi. Ya, baik. Terima kasih, Leni. Ada lagi? Kartini. Segera ingat apa? Putri Rembang. Putri Rembang. Terus tadi ada yang nyebut kebaya, gitu ya. Habis gelap Kebaya. terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Oke. Siapa? Kenapa? Putri Sejati. Putri Sejati. Dia bukan orang yang operasi, ya. Keberanian. Udah dari sononya. Keberanian. Oke, baik ya. Baik. Ya kalau saya tuh suka ingat terus jadi bingung gitu. Ini namanya tuh sebetulnya siapa sih, Kartini apa Harum? Ya. Sebab di lagu itu selalu kita Kartini bukan Harum. Kenapa jadi Harum namanya? Ya. Oke, baik. Jadi tentu apa yang teman-teman tadi katakan tidak salah ya, bahwa Kartini dikenang, terutama yang banyak melekat, dia adalah pejuang emansipasi perempuan. Dia tokoh pelopor kebangkitan perempuan pribumi dan juga menjadi simbol untuk kemerdekaan Indonesia lewat gerakan kaum perempuan. Nah, hari ini 21 April sekian tahun yang lalu, tahun 1879, dia dilahirkan di Rembang. Yang dilakukan secara konkret oleh Kartini sebagai sumbangsihnya, sebagai kontribusinya bagi Indonesia ini. Sejarah mencatat misalnya Kartini dia mendirikan sekolah perempuan pertama, sekolah pribumi ya, untuk perempuan pribumi pertama. Itu di sebelah timur gerbang kompleks kalau sekarang Kabupaten Rembang. Tapi bukan cuma itu. Dia bukan cuma bergerak di bidang pendidikan. Dia juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kita kenal Jepara itu beken dengan seni ukirnya ya, terutama ukiran kayu jati. Nah, Kartini adalah tokoh yang punya misi mengembangkan seni ukir Jepara. Membawa dia untuk memperkenalkan ukir-ukiran Jadi Kartini dia pernah mengirimkan cenderamata ke Belanda berupa kain batik khas Jepara dan tenun ikat troso
Jadi dia mengirimkan itu dengan uraian cara pembuatannya dan seterusnya, mengaruhi sejarah perbatikan di Belanda. Dia juga memelopori batik dengan motif khas Jepara. Nah, nanti mungkin boleh dicari. Itu namanya batik lunglungan bunga. Selain ada juga model atau motif batik yang diberi nama batik Kartini. Nah, paling tidak yang keempat, Kartini juga mendorong penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Jadi dicatat bahwa Kartini dia sempat resah dan bingung dengan Al-Quran yang dia baca setiap hari. Tapi dia tidak memahami maknanya karena zaman itu belum ada Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan. Terlebih lagi saat itu juga para ulama sempat melarang penerjemahan dan tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Jadi dalam salah satu suratnya kepada Stella, sahabatnya Stella Sehendelar, tanggal 6 November tahun 1899, Kartini menulis begini. Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Nah, kemudian dicatat satu waktu apa ya? Kalau sekarang yang di TV nih setiap sore suka ada ya kira-kira seperti itu. Bukan cuma pengajian tapi pembahasan. Itu diselenggarakan di rumah pamannya, seorang bupati. Lalu dengan bantuan pamannya dia dikenalkan dengan kiai yang memimpin saat itu dan Kartini mengungkapkan kerinduan hatinya. Dan kiai ini dia terbuka pemikirannya lalu memulai Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Jadi ada banyak hal lain sesungguhnya di luar urusan dia adalah pejuang emansipasi perempuan. Nah, kenapa Kartini terdorong untuk melakukan itu? Memang betul Kartini pada awalnya prihatin, dia merasa ada diskriminasi antara laki dan perempuan pada zamannya itu. Zaman itu kecuali anak bangsawan, perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan. Kartini karena dia anak bangsawan, dia beruntung bisa Kartini dia menikah dengan Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Namun Kartini tetap memperjuangkan apa yang menjadi kerinduannya. Dia banyak membaca soal gerakan emansipasi perempuan di Eropa sebagai sumber. Jadi Kartini ini sebetulnya dari awal dia memang merasa gerah dengan adat, tradisi, aturan feodal Jawa yang menurut dia merendahkan derajat perempuan. Ada yang tahu nggak tradisi melaku dodok? Ada orang Jawa? Saya, Pak. Atau yang ngerti? Oh ya, apa tuh Ning? Maksudnya tuh melaku dodok. Kalau mau lewat, yang saya tahu ya Pak, kalau mau lewat ke orang yang lebih tua, kayak jongkok gitu Pak, jadi kayak merangkak gitu. Ya, itu melaku dodok. Ya, itu berjalan jongkok. Makanya kuat-kuat perempuan Jawa. Karena
pahanya gempal-gempal, mesti melaku dodok sering tuh ya. Itu mau lewat orang tua, bahkan ya hal-hal seperti itu terjadi. Ya. Mesti menunduk, mesti bersuaranya pelan kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua atau yang status sosialnya lebih tinggi. Pokoknya macam-macam. Nah, Kartini dia rindu melihat perempuan dalam kasta, dalam derajat yang sama dengan lelaki. Dia memang ingin perempuan punya persamaan di depan mata hukum. Dia punya banyak sahabat pena, khususnya di Belanda. Nah, salah satunya itu Rosa Manuela Abendanon. Nah, ini suaminya, ini Jacques Henry Abendanon, dia Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, itu mengumpulkan lalu menerbitkan menjadi sebuah buku. Ya. Buku yang dalam bahasa Belanda, maaf kalau salah sebut, Door Duisternis tot Licht, dari kegelapan menuju cahaya. Dan tahun 1922 dia diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat, saya puyeng nyari ayat, nyari bacaan untuk Raden Ajeng Kartini, karena di Alkitab tidak ada satu kali pun nama Kartini disebut, ya. Nah, tapi oke, kita lihat dari teks kita Yohanes pasal 5 tadi. Jadi akrab dengan apa yang digambarkan dalam peristiwa ini. Nah, kira-kira nih ya, kalau menurut teman-teman nih, waktu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Ini nih maksud Yesus apa ya? Sudah tahu. Orang itu dalam kondisi sakit begitu lama. Itu kan dicatat Yohanes 5. Masih ditanya, maukah engkau sembuh? Apa Yesus iseng nih? Ceritanya kan sangat menarik ya. Di kolam Bethesda itu dikatakan sewaktu-waktu ada malaikat turun, menggoncangkan air. Saya waktu membaca tadi baru kebayang. Pasti yang nyebur kan bukan cuma satu orang ya. Banyak orang tuh kalau di filmin seru tuh ya. Pada nyebur kan. Yang pertama itu sembuh. Tapi yang nyebur kan pasti banyak, rame. Terus ini yang sudah 38 terus dengan orang lain. Kok Yesus nanya seperti itu? Maukah engkau sembuh? Yang sudah terbaring 38 tahun karena sakitnya, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes ini. Silakan. Menurut teman-teman kira-kira kondisi seperti apa tuh ya yang bisa terjadi? Ya, Ella? Ya mungkin karena sudah 38 tahun, jadi apakah dia masih percaya gitu 100% dengan adanya mujizat melalui kolam renang itu? Jadi mungkin jadi Yesus, mujizat yang terjadi itu masing 100% karena sudah 38 tahun, Pak. Oke, jadi menurut Ella ada kemungkinan bahwa dia sebetulnya juga sudah tidak lagi percaya nih ya. Cuman tadi bukan kolam renang tuh, kolam Bethesda tuh bukan kolam renang. Angkan air di kolam Bethesda itu ya. Oke, baik. Itu satu kemungkinan. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain?
Kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi ya dalam diri orang ini? Putus asa. Lina? Putus asa. Ya, putus asa. Baik. Satu lagi deh. 38 tahun nih, tiap kali malaikat datang menggoncangkan air itu nggak keburu melulu, udah keduluan orang lain. Menurut saya, kalau sekian lama dan dia iman, Pak, kalau mungkin dia sudah erap. Dan biasanya kalau orang sudah sakit parah begitu, Pak, satu-satunya cuma harapannya ya sama Tuhan saja. Oke, baik ya. Jadi kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalami mujizat kesembuhan ketika malaikat mengguncangkan air dalam kolam itu, bisa dalam dirinya dia udahlah ya, percuma toh kalah terus, keduluan orang lain terus. Ya. Tapi kenapa dia masih tetap bertahan di Serambi di mana ada kolam Bethesda itu? Tadi dikatakan serambi itu adanya di Bait Allah kan. Ya. Jadi dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang setiap hari selalu ada di Bait Allah, datang ke Bait Allah. Maka kemungkinan kedua, menurut saya, bisa juga lama-lama nih orang merasa nyaman dengan situasi yang dialaminya. Bahwa dia tidak perlu kerja keras, dia bisa hidup dari sedekah yang diberikan orang setiap hari. Jadi kalau saya lebih melihat kenapa dia masih tetap nongkrong juga nih 38 tahun di Serambi Bait Allah. Karena itu juga menjadi sumber penghidupan dia. Dan untuk yang kedua ini kenyataannya kan bisa kita temui ya di sekitar kita. Bahwa ada orang yang betah menjalani keseharian hidup sebagai pengemis. Yang menerima gaji sesuai UMP. Mungkin kita nggak kebayang, tapi coba iseng-iseng buka di internet, search di Google, berapa penghasilan pengemis di Jakarta. Ada yang punya aset 1 miliar. Luar biasa, cuma jadi pengemis. Maka ada kemungkinan ini. Dia merasa nyaman ya, dengan situasinya. Kalau masih berharap untuk sembuh, mungkin rada kecil. Kenapa? Karena memang udah pasti dia kalah terus kok. Ya. 38 tahun selalu diduluin orang. Nah, teman-teman, apa yang Yesus tawarkan bukan sekedar kesembuhan secara fisik. Tapi lebih dari itu. Yang Yesus sampaikan dengan mengatakan, maukah engkau sembuh? Adalah sebuah tantangan. Apakah kamu sungguh-sungguh mau diubahkan? Itu esensi. Kalau di dalam lubuk hati terdalam kita merasa sudah nyaman dengan kondisi yang ada, maka tidak akan atau kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi perubahan. Bagaimana respon orang ini atas pertanyaan Yesus yang nampaknya nyeleneh itu ya? Sekilas sepertinya mengarah pada kemungkinan yang pertama tadi, putus asa. Sekilas. Karena dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Tapi dari tindakan orang ini kita bisa melihat jelas bahwa dia tidak putus asa. Mengalami pindahin ke tangan kanan, ya. Nah sekarang kita coba ya. Saya kasih waktu 2
2 menit lah, jangan lama-lama ya. Coba kita tulis sebanyak-banyaknya kata perubahan. Tapi pakai tangan yang satu ini, ya. Jangan tangan yang biasa kita pakai buat nulis. Yuk. Susah. Susah ya, karena kita nggak biasa tuh, biasa nulis pakai tangan kanan, sekarang mesti pakai tangan kiri. Siapa yang berhasil nulis 5 kali kata itu? Saya, Pak. Oh, Saya. Leni, Grace, ada yang lebih dari cuman 3 ya. Oh, Selfie berapa? 4. 2, 3. Oke. 6. Erni berapa? 6. Ya, dia 7 katanya ya. Nah sekarang coba dilihat. Makin lama makin bagus apa makin jelek? Makin jelek. Makin bagus. Makin bagus ya. Makin bagus. Saya sih cuma bisa 4. Cuma bisa 4 tapi makin lama makin bagus sih. Makin rapi. Makin bagus. Makin kelihatan. Oke. Baik ya. Jadi tapi kita mengalami paling tidak 2 hal. Kan yang pertama, begitu kita mesti melakukan sesuatu perubahan, mengerjakan sesuatu yang tidak biasa kita kerjakan itu, kita canggung, kagok ya. Itu baru urusan nulis tuh. Tapi juga kita belajar bahwa sebetulnya ketika dipaksa, maka makin lama kita makin dua tangan kiri, tangan kanan. Ya. Tangan kiri dia tulis pakai bahasa Latin, tangan kanan dia tulis pakai bahasa Inggris. Rada gelo ya. Kalau bisa melakukan itu luar biasa ya. Kita nulis pakai bahasa yang kita udah kenal aja susah. Angkat tilammu. Itu tantangan untuk berubah, untuk meninggalkan zona nyaman. Bahkan bagi orang ini nih dalam Injil Yohanes ini tindakan yang melambangkan perubahan itu menempatkan dia pada situasi yang risikonya tidak kecil. Kenapa? Sebagai orang Yahudi pasti dia mengenal peraturan Sabat yang melarang orang untuk bekerja pada hari Sabat. Dan mengangkat tilam adalah salah satu pelanggaran terhadap peraturan yang menjadi tradisi bagi orang Yahudi. Dan betul aja kan, melihat apa yang dilakukan orang ini ketika mengangkat tilam, orang-orang Yahudi ayat 10 mencatat berkata, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilam. Tapi respon orang ini jadinya perubahan dalam hidupnya. Karena itu lebih baik, sekalipun dengan segala resikonya. Maka dia mengatakan, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jawaban ini bukan menunjukkan bahwa dia melempar kesalahan, tanggung jawab kepada Yesus. Melainkan membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan apa yang Yesus katakan. Coba bayangkan, seandainya orang ini lebih mematuhi adat istiadat, tradisi agama Yahudi. Kalau dia takut melanggar pakem yang selama ini diberlakukan, apakah dia akan sembuh? Besar kemungkinan tidak. Kalau dia bangun tapi tidak mau mengangkat tilamnya, maka dia belum lagi memenuhi apa yang Yesus titahkan. Bayangkan, kalau Kartini dia tetap memilih mematuhi adat istiadat, tradisi Jawa yang berlaku pada zamannya. Kemungkinan
kemajuan kaum perempuan khususnya di negeri kita ini tidak akan terjadi seperti sekarang. Nah, kita bingung dengan apa yang harus dilakukan, termasuk gereja, juga KD, ya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kalau mengikuti pola lama yang selama ini diberlakukan, yang sudah menjadi semacam adat istiadat, tradisi dalam kehidupan di lingkungan gereja. Kalau perjamuan kudus tetap dengan tradisi yang lama, berarti majelis jemaat harus membagikan anggur yang didoakan oleh pendeta itu. Maka kita nggak akan perjamuan kudus tuh. Nunggu sampai kita bisa ibadah lagi di gereja. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mau menyambut tantangan yang Tuhan berikan. Termasuk khususnya tantangan untuk berubah dengan mengangkat tilam. Meninggalkan zona nyaman yang sekian lama sudah terpatri di dalam pola pikir, di dalam mindset, dan mewarnai perilaku keseharian kita. Dan itu bukan cuma sekedar urusan kebaktian online, persekutuan online seperti sekarang. Tapi kan juga perubahan di dalam gaya pelayanan. Pembaruan. Pembaruan berarti perubahan. Dan perubahan selalu bisa membuat kita kurang atau bahkan tidak nyaman. Seperti tadi kita belajar menulis dengan tangan yang kita tidak pernah pakai buat menulis. Bahkan perubahan bisa menempatkan kita pada situasi yang beresiko. Itu juga yang kita lihat di dalam sosok Kartini. Tapi perenungan kita pagi ini mengajak kita untuk memantapkan hati, meyakini bahwa sejauh kita tahu apa yang kita lakukan adalah dalam rangka percaya dan kesetiaan kita menaati kehendak Tuhan untuk sesuatu yang baik, maka kita tidak perlu takut untuk berubah. Bahkan sekalipun harga yang harus kita bayar adalah meninggalkan zona nyaman yang selama ini kita nikmati. Sekalipun risikonya seakan kita melanggar kebiasaan atau tradisi atau pakem yang selama ini kita praktik. Mari bersama orang yang disembuhkan dalam kesaksian Injil Yohanes ini, kita pun mengatakan, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sambil kita terus mengingat juga apa yang Yesus wanti-wanti. Lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan menolong kita. Amin. Silakan mungkin kalau ada 1-2 orang yang mau merespon entah dengan sharing pengalaman sesuai topik kita hari ini ataupun kalau ada yang mau bertanya boleh. Mau tanya Pak Roni. Yes. Ini yang di ayat 14, emang sih sebenarnya ini mungkin tidak sesuai dengan topik ya, cuma memang dari tadi aku agak tergelitik pas baca. Kan kadang-kadang tuh orang kalau sakit selalu dikaitkan dengan ada dosa gitu loh Pak. Nah kebenaran nih di ayat 14 kata-katanya sepertinya emangnya bahwa orang sakit itu tuh karena dosa Pak, gitu loh. Oke. Jadi kita tidak tahu persis sebenarnya apa yang terjadi ya, karena bahkan nama orang ini aja
tahu. Ya. Jadi kalau dari ayat 14 memang ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan kondisi orang itu terkait dengan dosanya. Tapi kita juga ingat, kita pernah bicara dari Yohanes 9 tentang orang yang buta sejak lahir, bahwa Yesus mengatakan ketika murid-murid bertanya, siapa nih yang berdosa, yang bersalah? Orang ini atau orang tuanya? Bukan orang ini, bukan juga orang tuanya. Tapi karena perbuatan Allah harus dinyatakan di dalam diri. Jadi kita dengan segala kerendahan dan ketulusan, kita memang harus mengakui bisa terjadi penderitaan tertentu, termasuk sakit penyakit, adalah akibat kesalahan kita. Tapi juga bisa bukan, nggak ada urusannya dengan dosa tuh. Terus buat apa? Ya itu tadi, dari Yohanes 9 itu, supaya perbuatan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Oh, jadi kalau begitu mesti sembuh dong ya. Kalau sembuh baru perbuatan besar Allah dinyatakan. Enggak juga, enak aja. Itu kan maunya kita, ya. Kita diingatkan apa yang menjadi pengalaman Rasul Paulus tentang duri dalam dagingnya itu, ya. Saya pernah juga menyampaikan beberapa kali itu menunjuk pada penyakit dalam diri Paulus. Iman Paulus luar biasa. 3 kali dia meminta kesembuhan dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, cukuplah sudah kasih karuniaku kepadamu. Di dalam Ya Pak, makasih Pak. Baik. Masih adakah? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam syafaat, ya. Sudah ada beberapa daftar yang diberikan kepada saya. Tadi sudah ada ini Axel, lalu juga untuk yang ulang tahun selain Iriani ada Ibu Bekti, ya. Ada Pak, tambahan saya minta lain? doain Pak, saya Pak. Kenapa In? Mata kanan saya tuh ada gimana nggak enak gitu Pak. Ada bebayang-bebayang gitu, jadi mau ke dokter, mau periksa. Oke. Atas sebelah kanan. Baik. Ada lagi yang lain? Saya ya Pak, Ya, kenapa Lin? mau berangkat Pak. Oh ya udah dicatat nih. Mau berangkat ke Belanda lagi ya? Kapan? Mari kita bersyafaat ya. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Bahkan Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami bersyukur di dalam Yesus kami boleh melihat Engkau sebagai Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang mau memberikan kepenuhan hidup ini kepada setiap kami. Tetapi dari kami juga dituntut respon yang benar. Bahwa kami pun harus berani dalam rangka kepercayaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Berani mengambil risiko, meninggalkan zona nyaman yang selama ini kami mungkin sudah betah ada di dalamnya. Berani untuk bertindak melampaui adat, tradisi, seperti yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Ya Bapak, kiranya keberanian kami untuk melakukan semua itu boleh menjadi pintu di mana kami dapat makin memuliakan nama Tuhan dengan kata, perbuatan, kuatkan kami, teguhkan kami untuk melakukannya.
Ya Bapak, dan tetap mendukung saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan karena masalah kesehatan. Kami berdoa untuk Lina Sucipto yang hari Jumat nanti akan berangkat lagi ke Belanda untuk melanjutkan Angel yang juga masih harus bolak-balik karena belum ada kepastian tindakan yang harus dilakukan atas dirinya. Kami berdoa untuk Damayanti yang masih harus menjalani proses kemoterapi, untuk yang masih dalam kondisi koma, juga untuk Axel, cucu terkasih yang sedang panas badannya. Juga kami berdoa untuk Iin yang merasa kurang nyaman di mata kanannya dan akan memeriksakan diri. Mungkin ada yang lain yang kami tidak ketahui, tetapi Tuhan kami percaya Engkau yang mengenal keberadaan setiap anak-Mu. Tuhan jugalah yang berkenan mengulurkan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa, menjamah mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini. Tuhan yang sempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan, berkati para dokter, peralatan, obat-obat, semua waktu. Tuhan tambahkan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, baik untuk si sakit maupun keluarganya. Supaya mereka tetap bisa bersyukur. Tahun tanggal 19 April lalu juga Ibu Bekti yang hari ini juga berulang tahun. Pertambahan usia selalu kami maknai sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kesempatan agar kami bisa makin memuliakan Tuhan. Itulah juga kiranya yang boleh diyakini oleh Iriani dan Ibu Bekti, bahwa mereka mendapat kesempatan untuk bisa makin memuliakan Tuhan di tengah keluarga, di dalam jemaat, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan rezeki, dan terutama Tuhan yang memelihara keteguhan iman, pengharapan, penyerahan anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh terus memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Bapak, ya di dalam upaya-upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, ada beberapa kemajuan yang tentu kami syukuri, khususnya langkah vaksinasi yang masih terus dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan berbagai lembaga termasuk gereja dalam hal ini. Tapi juga kami berdoa untuk kedisiplinan warga masyarakat untuk tetap menjalani keseharian mengikuti protokol kesehatan. Sebab vaksinasi tidak menghilangkan ancaman bahwa orang yang tidak mengikuti prokes bisa saja tetap terserang. Terutama kami berdoa di masa di mana mayoritas saudara-saudara kami sedang menjalani ibadah puasa, bersiap untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah telah menetapkan peraturan larangan untuk mudik, dan biarlah itu boleh dipatuhi dengan tulus oleh warga masyarakat, sehingga persebaran pandemi ini boleh makin bisa dikendalikan dan dibatasi. Kami juga teringat pada sekian banyak orang-orang di berbagai daerah, khususnya di NTB, yang sedang dilanda oleh bencana alam. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan pemerintah dan berbagai lembaga maupun perorangan untuk mau turut berkarya, membantu
menolong saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ini di dalam memulihkan kehidupan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Roni. Selanjutnya, terima kasih Pak Roni. Selanjutnya akan disampaikan persembahan pujian oleh Selideo Gloria dengan lagu Ibu Kita Kartini. Terima kasih Selideo Gloria. Selanjutnya kita diberikan waktu untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dan 3 cara untuk menyampaikan persembahan dapat kita lihat pada layar berikut. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu persembahan dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil yang Tuhan belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nggak ada suaranya ya? Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Selanjutnya doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Leni Juwita. Silakan Bu Leni. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sumber segala berkat dan kehidupan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua pribadi lepas pribadi yang ikut dalam persekutuan meskipun lewat virtual online. Terima kasih karena kami masih diberi nafas kehidupan untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Saat ini kami membawa diri kami, membawa persembahan yang juga asalnya daripada Tuhan. Berkati dan sucikan Tuhan agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, juga yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Bapak dan Ibu, rasa takut adalah reaksi manusiawi yang wajar ketika kita dihadapkan pada suatu perubahan. Mengakui kurangnya keberanian adalah langkah pertama untuk mengatasi hal itu. Namun, kita tidak harus membiarkan rasa takut melumpuhkan kita, karena kita tahu siapa yang memegang tangan kita. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb.
Every burden's getting lighter. Every cloud is silver lined. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion, the flame or flood, but his presence goes before me, and I'm covered with his blood. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Jangan menghindari perubahan, tetapi banggalah pada kemampuan kita untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan itu. Dan ubahlah konsep berpikir kita agar selaras dengan Alkitab, sehingga pikiran dan perasaan kita selaras dengan Kristus. Kita akhiri persekutuan ini dengan doa penutup dan penerimaan berkat. Silakan Pak Roni. Saya perlu info nih, Galaxy A5 siapa ya? Tahu Pak. Christine kayaknya deh Pak, Galaxy. Christine. Kalau Redmi 9C? Bukan, saya iPad, bukannya Galaxy. Oh, apa ya? Galaxy. Bu Enda bukan, Bu Enda baru ganti HP. Saya Pak Roni. Aku Redmi. Santi. Santi yang mana? Santi yang Redmi. Bukan, Galaxy. Oh. Tapi ada nama Santi ya, oke. Iya, saya dua dimasukin di situ. Oh, oke, baik, baik. Yang satu Ya. iPhone. Oke, minta maaf nih kalau yang namanya nggak ada, yang Redmi nih ya berarti ya, yang belum. Kalau saya doa buat Redmi kan nanti yang di atas rada bingung gitu. Ini Redmi yang mana nih ya? Ada jutaan Redmi nih. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu, khususnya yang boleh kami alami di dalam persekutuan pagi sampai menjelang siang ini.
Ya Bapa, kami akan mengakhiri persekutuan ini, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan juga tetap mempersatukan kami sebagai keluarga besar persekutuan dewasa GKI Gading Indah ini. Ada banyak hal seperti lagu yang kami nyanyikan tadi yang kami tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami yakin pasti, bahwa Engkau yang selalu menyertai kami. Maka saat ini hamba-Mu menyerahkan satu persatu anak-anak-Mu beserta keluarga mereka masing-masing dengan berbagai pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang boleh memberkati, menyertai anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa untuk Naning, Ariadna, Ella, Tante Endah, untuk Kristina, Santipang, Iriani, Yani, Meliana, Ayen, Eli Andreas, Eni Idawati, Eni Winda, Erni, Esther Sugiaman, Grace, Iin, Yanti, Yunita, Leni Juwita, Liana Ibrahim, Lina Hirawan, Lina Sucipto, Meliana, Mimi, Miranda, Puspita, Selvi, Septina, Suryanti, Teli, Trisna, Tia, Tirsa, Titin, Wati, Wiwi. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi anak-anak-Mu seisi keluarga. Beri berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup, rezeki dalam penghidupan mereka, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, dan yang terpenting, biarlah di dalam keluarga anak-anak-Mu ini kehadiran Tuhan selalu disambut dengan sukacita. Kehendak Tuhan senantiasa ditaati dengan setia. Ampunilah ya Bapa dosa dan kesalahan kami agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Siapa? Oh. Pak Roni minta maaf, mau foto dulu? Iya. Kita nih nggak pernah berhasil punya foto lengkap. Ya, jadi sebelum bubar, mohon kesediaan teman-teman semua untuk boleh buka kameranya. Lalu kita akan berfoto, ya. iPad, Meliana, Ai, Galaxy, Redmi. Oke, siap ya. Saya ambil 2 kali ini. Ini yang kedua. Sekali lagi yang 40 sekaligus ya, udah kurang 2 nih. Sebentar. Oke, ini sekaligus semua ya. 1, 2,
Mau ganti gaya boleh. Jangan mati gaya tapi. Ya, gayanya ayo 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu Tia mana Bu Pak Roni? Bu Tia aja nggak ikutan ya? Ada tuh. Biasa nempel. Kan sendiri pakai ini kan pakai background. Selanjutnya pengumuman untuk persekutuan minggu depan tanggal 28 April 2021 masih dengan tema inspirasi wanita masa kini dengan tokoh Menteri Keuangan dari Kabinet Indonesia Maju Ibu Sri Mulyani. Kesetiaan dalam memberi yang terbaik yang akan dilayangkan oleh Pendeta Novita Sutanto dengan liturgos Ibu Kristina G dan doa persembahan Ibu Puspita. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, bahwa untuk mensyukuri Paskah dan memperingati Hari Kartini, si kebersamaan dari Komisi Dewasa mengadakan lomba memasak dan menghias masakan dengan berbahan dasar telur. Mari kita dukung dan bersukacita dalam kegiatan tersebut. Silakan dari kebersamaan. Terima kasih Bu Naning. Teman-teman, tiba saatnya kita akan melihat tayangan video hasil-hasil karya kreatif dari teman-teman kita yang sudah berpartisipasi dalam lomba foto menghias makanan dapur Mama Kreatif. Silakan Nana videonya. Waduh, kocak banget. Buset deh. Tadi siapa yang pertama? Kan yang pertama. Bagus kan? Ada kecepatan. Bagus kan? Nggak ada. Banyak ya? Lapar. Tepuk tangan, Bapak. Lapar. Boro-boro tepuk tangan. Selamat ya buat semuanya. Selamat buat yang menang.
Iya, terima kasih buat semuanya. Udah berhasil bikin. Ya, selamat ya untuk para pemenang. Untuk juara satunya Ibu Eli, juara 2 Ibu Eni Mida, dan juara 3 Ibu Septina Mida. Untuk para pemenang, hadiahnya akan dikirim ke rumah masing-masing pada hari ini. Dan untuk jemaat yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, tapi belum mendapat kesempatan untuk jadi juara, kami akan mengirimkan tanda terima kasih sebagai partisipasinya. Yeay. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk para pemenang. Udah jalan, udah berangkat. Dikirim telur ya, tanda terima kasih, tanda partisipasi kirim telur. Terima kasih untuk para jemaat yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua. Terima kasih. Itu nggak ada yang buka PO ya? Pengumuman untuk itu dress code terbaik kan di ketua nih. Buket. Yes. Kenapa Mir? Disuruh pakai dress code terus nggak ada pemenangnya. Voucher. Langsung dong, langsung. Voucher MAP. Mana Jo yang pilih? Loh, kita lagi nunggu nih. Udah out nih, mereka pilih jadi pemenang. Nggak ada yang disanggul sih, nggak ada yang disanggul. Ada yang disanggul nggak? Tapi si JJ tuh sanggul tuh dia sanggul unit aja. Sanggul ala apur. Udah kayak orang-orang sawah juga nggak dihargai deh. Aku kecer nih. Udah yang menang Ibu Penatua aja, Miranda. Iya. Itu ya semua. Yang menang yang bagi-bagi ya.